Salam sejahtera Bapak Ibu yang saya kasih, seluruh jemaat JCC, simpatisan ataupun seluruh umat Kristen dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian di dalam ibadah live streaming hari ini. Tema yang akan saya kupas pada hari ini adalah mempertahankan nilai iman. Ibadah live streaming yang dipancarkan melalui gereja GCC, Jesus Christ Community. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, terlebih dulu kita akan berdoa. Kita akan mendengarkan pujian dan penyembahan yang akan dibawakan oleh Bapak Jonathan Prawira dengan judul lagu Pertandingan Iman. Beliau ini seorang penyanyi yang produktif. Banyak lagu-lagu beliau. Karena itulah khotbah-khotbah saya, tema khotbah saya selalu menyesuaikan dengan pujian yang beliau bawakan. Tema kita hari ini adalah mempertahankan nilai iman, maka pujian yang saya gunakan saat ini adalah pertandingan iman. Mari kita nikmati pujian ini. Engkaulah Tuhan yang melatihku melalui setiap perkara. Engkaulah Tuhan yang membentukku menjadi pemenang akhirnya. Ku akan tekun mengikuti pertandingan imanku. Kaulah yang meneguhkan dengan kuasa-Mu sampai Engkau mendapatiku, memelihara imanku. Mahkota kemenangan menjadi bagianku. Engkaulah Tuhan yang melatihku melalui setiap perkara. Engkaulah Tuhan yang membentukku menjadi pemenang akhirnya. Ku akan tekun mengikuti pertandingan imanku. Kaulah yang meneguhkan dengan kuasa-Mu sampai Engkau mendapatiku, memelihara imanku. Mahkota kemenangan menjadi bagianku.
kita sudah mendengarkan pujian, lagu yang menginspirasi bagaimana kita bertanding di tengah tantangan kesulitan dengan kekuatan iman. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu, pimpinan penyertaan-Mu, sehingga sampai saat ini kami masih ada dengan segala situasi kondisi dunia yang tidak selesai oleh COVID. Kami ingin mengadakan ibadah live streaming. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Karena itulah Engkau adalah roh yang tak terbatas, ada di mana-mana. Maka melalui jaringan udara juga firman-Mu bisa kami nikmati di Indonesia, di seluruh kota, bahkan di seluruh dunia. Karena siapapun juga yang bisa menjangkau internet, YouTube, ada jaringan udara, maka di sana mereka juga bisa menikmati khotbah ini yang disampaikan dalam bahasa Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema yang akan kita kupas pada hari ini adalah mempertahankan nilai iman. Nilai iman. Suatu ketika saat saya tugas di Semarang, saya pernah diminta untuk menyampaikan khotbah di sebuah panti asuhan anak-anak cacat. Cuman pemilik panti ini berkata, Pak Nathan, anak-anak yang ditampung di panti kami ini sebagian itu cacat double. Cacat double artinya dui cacat. Maksud dui cacat adalah dia tuli dan bisu. Nah ini kan dua. Bukan hanya tuli tapi bisu. Nah ada juga yang buta tapi bisu, tapi telingannya bagus. Jadi memang ada yang cacat double. Akhirnya setelah saya mendapat surat itu, tanggal bulan hari sudah oke. Kemudian saya siapkan sebuah naskah khotbah. Cuman saya belum tahu kondisi mereka itu seperti apa. Saya hanya siapkan naskah khotbah yang menurut saya cocok. Waktu saya sampai ke sana, ketika masuk pintu gerbang, saya dijemput oleh pemilik panti itu dari pintu gerbang. Karena sebelumnya saya sudah calling-callingan. Karena saat itu saya juga sedang cari alamat dari panti ini. Waktu masuk ke pintu gerbang, ada seorang anak, saya melihat lehernya begini. Dari jauh melambai-lambai melihat saya. Ya sudahlah, saya hanya angguk-angguk. Oke. Setelah itu saya masuk ke dalam ruangan. Nah anak-anak dikumpulkan. Lalu mulailah menyanyi. Dan hebatnya, baik yang menyanyi maupun yang main alat musik, banyak sebagian besar tuh yang nangan itu adalah anak-anak cacat itu. Saya pikir luar biasa juga. Nah setelah itu giliran saya khotbah. Cuman waktu saya mau menyampaikan khotbah, saya pikir naskah khotbah yang saya siapkan kayaknya nggak cocok. Belum bisa menyentuh sisi kehidupan anak-anak ini. Saya mau khotbah apa ya? Waktu sebelum saya khotbah, saya sempat ngobrol-ngobrol sama pemilik panti asuhan. Rupanya anak di sana itu ada 100 lebih. Saya tanya, Pak, Bapak bisa dapatkan anak-anak ini begitu banyak gimana? Akhirnya si pimpinan panti menarik napasnya lumayan panjang. Dia tarik, setelah dia dihembuskan. Lalu dia berkata, Pak Pendeta, anak-anak yang ada di sini sebagian besar tidak ada orang tua. Saya bingung, kok nggak ada orang tua bisa ada di sini? Jadi bayangan saya itu orang tuanya titip ke sini lalu dibayar. Oke, orang tuanya bayar. Akhirnya dia pemilik panti berkata, dari anak-anak ini sekitar 90% nggak ada orang tua. Jadi yang punya orang tua hanya sekitar 10%. Ya,
Lalu gimana dapat anak-anak nih? Dia berkata, seringkali kami kan ada doa pagi jam 5 subuh. Begitu pagi-pagi kami doa, ada suara tangisan di pintu pagar, di depan pintu gerbang. Begitu pintu gerbang dibuka, sudah ada anak, ada yang dibungkus kardus, ada yang dibungkus pakai kain, ada bayi-bayi. Siapa yang buang ke sini kami tidak tahu. Kan kami ini panti, menolong orang. Ya sudahlah, terpaksa kami angkat, kami rawat. Kebanyakan yang buang anak itu adalah orang tua yang mungkin tidak mampu mengurus anak karena ada tercacat. Sedangkan yang 10% itu ada orang tuanya. Masih seringkali kunjungan, mereka juga bantu. Bahkan 10 itu ada di antara mereka yang pengusaha cukup sukses. Nah, mereka inilah yang mendukung di dalam panti asuhan. Selain itu, dari pemerintah juga ada bantuan pendanaan untuk kami. Ya itulah kami berjalan. Kami itu misinya kemanusiaan. Ya oke. Waktu giliran saya khotbah, saya bingung mau khotbah apa. Akhirnya saya berpikir, mau pakai alat peraga. Saat itu saya tarik keluar dompet saya mau cari uang yang 100.000, ternyata tidak ada. Yang paling gede itu uang 50.000, go Banten. Akhirnya saya tarik keluar, saya tunjukkan kepada anak-anak ini. Adik-adik, saya mau kasih uang kepada kalian. Ini ada uang 50.000, go Banten. Ada yang mau? Anak-anak boleh saja cacat, tapi angkat tangan. Hampir semuanya angkat tangan kepingin yang go Banten itu. Saya pikir cacat sih cacat, tapi mengenai duit tidak cacat. Ya sudah. Saya katakan oke, saya akan kasihkan, tapi sebentar ya. Lalu duit itu saya agak kumal-kumal. Saya bentangkan lagi. Mau uang go Banten ini? Yang angkat tangan masih sama. Oke. Lalu saya mau buat alat peraga lagi. Uang kertas saya taruh di atas member yang kecil, saya gosok-gosok. Jadi makin kumal sudah uang ini. Setelah itu saya luruskan, saya bentangkan lagi. Siapa yang masih mau uang ini? Yang angkat masih sama. Nah dari sini kita bisa belajar. Sebenarnya saya ingin menggunakan alat peraga itu menunjukkan kepada anak-anak bahwa uang ini yang tadi mulus, masih bagus kertasnya, harganya 50.000, setelah saya buat agak bonyok, agak kelipat-lipat, nilai uang itu tetap tidak berubah. Tetap 50.000 alias go Banten. Nah dari alat peraga itu sebenarnya saya ingin kasih tahu ke anak-anak, walaupun mereka tuh cacat, fisik mereka bermasalah, kemudian pengetahuan IQ mereka bermasalah, tapi mereka tetap berharga di mata Tuhan. Tidak ada beda, Tuhan tidak membedakan, oh karena dia cacat jadi kelas 2. Enggak, di mata Tuhan mereka tetap berharga. Jadi saya ingin sampaikan menggunakan media uang itu untuk membangun anak-anak itu. Ya, nah waktu saya khotbah-khotbah, banyak juga ya tertarik. Walaupun kadang-kala ada suara-suara berisik lah, yang namanya juga anak cacat. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan belajar tentang nilai iman. Nilai iman. Setelah itu, saya selesai khotbah, saya pulang. Setengah tahun kemudian, waktu perayaan Paskah, saya diundang lagi khotbah ke sana. Nah, waktu saya masuk, saya ketemu ada seorang anak, badannya agak miring, lehernya juga gini. Saya nggak tahu ini cacat double atau hanya satu cacat. Waktu ketemu saya dengan saya, dia tangannya begini, Pak Gobang, Pak Gobang. Saat itu dia teriak Pak Gobang, Pak Gobang, saya nggak layani. Akhirnya setelah beberapa kali teriak agak jauh, pengurus panti berkata, Pak Pendeta, Bapak lagi dipanggil tuh. Saya lihat, yang manggil saya siapa? Itu anak itu. Nah waktu saya menoleh, dia lambe-lambe, Pak Gobang, Pak Gobang. Kok Pak Gobang? Akhirnya saya ngomong, kok panggil saya Pak Gobang? Nah pengurus panti berkata, Bapak lupa ya, dulu waktu khotbah setengah tahun yang lalu Bapak lupa memperkenalkan nama. Begitu maju ke atas mimbar, Bapak keluarkan uang go Banten, lalu nawarkan ke anak-anak. Rupanya anak itu ingat
Go Bantun, sehingga Bapak lupa kenalkan nama, sehingga mereka ingat nama Bapak jadi Gobang. Jadi Pak Gobang, maksudnya adalah Go Bantun. Bapak Ibu sekalian, dari sini saya menarik satu kesimpulan, walaupun mereka cacat, khotbah saya berdampak kepada mereka setengah tahun yang lalu. Buktinya mereka ingat Go Bantun itu. Oke, nah ini berbicara tentang nilai. Bapak Ibu, sesuatu yang tidak kelihatan memang sulit sekali diketahui. Iman adalah sesuatu yang abstrak. Tidak bisa diukur. Sama seperti angin adalah sesuatu yang abstrak. Tapi antara iman dengan angin masih bisa diukur. Untuk mengetahui angin, misalnya suhu udara. Ada alat untuk mengukur namanya termometer. Nah misalnya di ruangan ini, suhu udaranya berapa derajat? Kan tinggal aktifkan alat termometer. Ya, maka akan ketahuan ini suhunya berapa. Badan kita panas atau tidak kan kita pegang. Tapi ada alat untuk mengukur berapa derajat. Kalau suhu kita sudah 38 derajat, artinya kita sudah mau mendemam. Kalau sudah 42 derajat, kita sudah bisa kejang-kejang. Karena itu harus dijaga, jangan terlalu tinggi. Makanya ada alat termometer. Untuk mengukur kecepatan angin, ada lagi alatnya. Misalnya angin berapa kencang bertiup di luar, kecepatannya berapa tinggi, ada namanya anemometer. Anemometer itu mengukur kecepatan angin. Lalu ruangan kita nih, kita mulai lihat lembab nih. Buku pada berjamuran. Kita mau ukur berapa kelembapan ruangan ini, ada alat lagi namanya hygrometer. Hygro untuk mengukur kelembaban udara. Tapi masalahnya adalah angin yang tidak kelihatan bisa diukur. Lalu iman. Bagaimana kita mengukur kekuatan iman? Iman seseorang berdasarkan apa kita mengukur iman seseorang? Apakah berdasarkan ketekunan dia di dalam doa dan ibadah? Jika berdasarkan ketekunan dalam doa ibadah, faktanya banyak yang jemaat yang dulu aktif berdoa, aktif beribadah, tidak lama kemudian hilang juga dari gereja. Jadi bagaimana kita ukur iman dia? Aktif bisa hilang. Kemudian apakah berdasarkan semangat seseorang di dalam pelayanan? Jika tolak ukurnya adalah semangat, dia sangat semangat dalam pelayanan. Main musik, mimpi nyanyi, menyambut tamu, tim besuk, macam-macam pelayanan yang ambil. Tapi faktanya banyak pengurus gereja yang awalnya aktif dalam pelayanan, seringkali ketika dalam pelayanan ada bentrokan, ada benturan dengan pengurus lain, akhirnya mundur. Tidak lama hilang dari gereja. Jadi apakah itu menunjukkan orang yang aktif pelayanan imannya baik? Tapi sebagian, ada, enggak semua sih, ada juga yang pengurus aktif dalam pelayanan tapi juga hidup dalam dosa. Bahkan mungkin ada juga yang terjebak di dalam perselingkuhan tapi dia jadi pengurus. Nah ini kan jadi masalah juga. Bagaimana iman dia? Nah apakah berdasarkan perkataan? Mungkin ketika dia memberitakan Injil, ketika dia berkhotbah, ketika dia bersaksi, semangat, kelihatan iman dia. Saya akan ikut Yesus selama-lamanya. Saya akan melayani Tuhan selama-lamanya. Kelihatan imannya luar biasa, betul nggak? Kalau berdasarkan perkataan orang itu, kelihatannya menggebu-gebu, tunggu dulu. Itu juga belum menentukan kekuatan iman dia. Nilai iman juga belum tentu. Kenapa saya katakan demikian? Petrus adalah tipe orang demikian. Coba kita lihat Petrus. Perkataan Petrus sebelum dia menyangkal Tuhan Yesus. Lukas 22 ayat 31. Lukas 22 ayat 31. Simon, Simon, lihat. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkan saudara-saudaramu. Jadi dalam dunia roh, Tuhan Yesus bisa melihat bahwa iblis ini sedang mengincar Petrus nih.
sedang menampi Petrus. Akan diserang, akan dijatuhkan. Maka Tuhan Yesus ingatkan. Lalu Tuhan berkata, tapi aku sudah berdoa untuk kamu Petrus. Aku sudah pagari kamu. Karena itu, kalau engkau sudah insaf, engkau sudah sadari kesalahanmu, sudah bertobat, saudara-saudaramu yang lain dikuatkan. Dari sini kayaknya Tuhan Yesus menunjuk pada Petrus karena dia yang Tuhan Yesus percaya sebagai pemimpin atau kepala rasul-rasul. Setelah mendengar hal itu, Petrus kan gak bisa lihat di dunia roh. Gak tahu berapa seriusnya masalah ini. Dia berkata apa kepada Tuhan Yesus? Lihat ayat 33. 33 jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Lihat, perkataan Petrus itu penuh dengan iman. Dia gak takut apapun. Dia tetap percaya Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Aduh luar biasa ya. Aku siap masuk penjara. Gue gak takut sama penjara. Aku siap mati untuk engkau. Bagiku tidak ada istilah takut demi Tuhan. Tapi Yesus berkata, menegur Petrus. Petrus, aku berkata kepadamu, pada hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal aku. Bahwa engkau mengenal aku. Bapak Ibu yang saya kasih. Apa yang terjadi? Akhirnya ketika Yesus ditangkap, Petrus 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Artinya apa? Seseorang walaupun semangat, kelihatan menggebu-gebu, perkataannya luar biasa, belum tentu menunjukkan nilai iman dia. Nah, pendeta adalah seorang rohaniwan, pemimpin umat, dan pendeta ini yang paling banyak khotbah tentang iman, khotbah tentang iman. Tapi apakah pendeta yang khotbah beriman ini beriman dalam hidupnya? Belum tentu juga. Banyak pendeta khotbahnya menggebu-gebu, tapi karakternya tidak menunjukkan dia beriman. Kehidupannya tidak menunjukkan dia beriman. Bahkan hidup secara duniawi, kerja secara duniawi, perkataan perbuatannya juga masih duniawi, dan lebih repot lagi masih hidup di dalam dosa-dosa. Nah, itu apakah beriman? Karena itu tidak menjamin. Karena itulah saya katakan susah untuk menguji iman seseorang. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui kekuatan iman seseorang? Karena hari ini kita berbicara khotbah tentang menguji nilai kekuatan iman seseorang. Bagaimana caranya? Setelah saya gali di Alkitab, ternyata salah satu cara untuk melihat, menguji kekuatan iman seseorang adalah lewat berbagai penderitaan. Ya, lewat berbagai penderitaan. Kita lihat apa yang dikatakan Petrus. Kayaknya Petrus yang sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, yang katanya takut mati, tapi hanya menghadapi pelayan wanita saja, ketakutan sampai menyangkal Yesus 3 kali, pengalaman pahit untuk dia, maka dia tuliskan di sini. 1 Petrus pasal 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi Petrus ungkapkan, sebagai orang Kristen kita harus mengalami masalah, kesulitan, penderitaan, pencobaan. Apakah iman kita gugur? Lalu tujuan dari semua itu untuk apa? Ayat 7. Semuanya, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Rupanya tujuan dari segala penderitaan itu untuk memurnikan iman kita. Nilai iman kita itu akan tampak seperti emas sebelum dimurnikan. Ini kan emas masih ada unsur-unsur yang kurang murni. Setelah itu dibakar, dilumerkan dengan api yang ribuan derajat suhunya. Setelah itu baru dipisahkan kotorannya, maka akan muncul emas murni yang tinggal dikasih logo 99,9. Itulah iman kita. Karena itu penderitaan membuat iman kita justru teruji.
Hidup manusia itu memang penuh dengan penderitaan. Hidup manusia itu ada dua sisi, ada suka dan ada duka, tertawa dan menangis. Namun dari kedua sisi ini, suka dan duka, lebih banyak mana? Saya katakan jauh lebih banyak sisi duka cita daripada sukacita. Jangan jauh-jauh lah. Sehari 24 jam. Kita coba renungkan. Dari 24 jam mana yang duka cita, mana yang sukacita. Sukacitanya hanya sedikit. 24 jam. 7 jam, 8 jam. Bisa dibagi 3 waktu lah. 8 jam kita kerja. Kerja emang enak? Enggak. Kerja itu capek. Nah itu kan duka cita. Lalu 8 jam kita untuk perjalanan, mandi ini turun juga enggak enak. Jadi 16 jam kita habiskan enggak enaknya. Tinggal 8 jam tidur. Mungkin menurut kita tidur itu adalah saat yang enak. Bagi yang tidur bisa melepaskan segala kepenatan, kecapean, kelelahan. Mungkin. Tapi banyak orang tidak bisa tidur. Kalau tidur pun mimpi buruk melulu. Saya kenal seorang hampir tiap malam mimpi. Kalau nggak mimpi dikejar anjing, mimpi dikejar setan. Kalau tidak mimpi dikejar setan, mimpi dikejar tukang kredit. Ada saja mimpinya itu. Sampai dia ngomong capek tidur. Gimana itu? Sisa 8 jam seharusnya bisa tenang untuk istirahat. Ternyata bagi orang itu juga nggak enak. Kayaknya ada masalah dengan kejiwaan orang itu apa. Saya tidak tahu sehingga dia seringkali dapat mimpi lagi. Sehingga capek tidur katanya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Boleh saya katakan 75% hidup manusia adalah duka cita. Sedangkan 25% itu adalah sukacita. Duka cita karena ada kesedihan, air mata, kekhawatiran, ketakutan, penderitaan itu duka cita. Nah sukacita mungkin kita bisa makan atau nikmati sesuatu. Tapi sukacita dan duka cita itu bersifat fluktuatif. Berubah setiap orang dan setiap keadaan. Contoh nih Bapak Ibu. Ketika Anda sedang mendengarkan khotbah saya. Ketika Anda katakan beribadah di gereja. Beribadah di gereja. Selesai ibadah. Anda bawa kunci mobil, mau pulang. Tapi sampai di parkiran, mobilnya nggak ada. Tinggal bekas ban mobil Anda. Mobil hilang dicolong orang. Bagaimana reaksimu? Saya yakin duka cita langsung naik. Yang tadi 25%, 30%, 40%, 50%. Duka cita naik, sukacita semakin turun. Bapak Ibu saya kasih. Saya tidak yakin ketika mobilmu hilang, Anda berkata, puji Tuhan, mobilku hilang. Sudah diambil Tuhan. Nggak mungkin lah. Pasti Anda langsung cemas, kalang kabut. Waduh, ini mobil hilang. Apalagi mobil kredit belum lunas saja sudah hilang. Saya yakin Anda akan panik. Anda akan berpikir, gimana sih Tuhan tidak lindungi saya? Saya beribadah, menyembah Tuhan. Kenapa Tuhan tidak pakai Tuhan tidak lindungi saya? Bapak Ibu yang saya kasih, itu yang terjadi. Nah, duka cita akan naik, sukacita akan turun. Itu otomatis. Oke, lalu saya balik. Bapak Ibu lagi ibadah. Tiba-tiba telepon bergetar, walaupun kita sudah silent, tapi kan mungkin ada getaran. Lalu Anda penasaran, karena telepon melulu, Anda tarik telepon dilihat. Mungkin Anda nggak buka, nggak angkat, tapi Anda lihat, oh yang telepon itu dari BCA. Tapi beberapa kali Anda telepon, Anda penasaran, ada apa sih BCA hubungi saya? Lalu Anda keluar sebentar, mungkin pura-pura ke kamar kecil, lalu Anda angkat, halo. Dari sana direktur BCA berkata, Pak selamat ya. Ada apa Pak? Bapak menang BMW, mobil BMW. Bapak menang undian, selamat Pak. Bagaimana reaksimu?
pasti Anda langsung, wah puji Tuhan. Langsung sukacita naik, duka cita menurun. Itu otomatis, ya, fluktuatif. Karena itu Bapak Ibu, apapun yang terjadi, cuman saya ingin katakan, lebih banyak duka cita daripada sukacita. Saya bisa menggunakan sebuah istilah filsafat. Awal dan akhir kehidupan manusia adalah air mata. Siapa di antara Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah saya, waktu lahir tertawa ada? Nggak ada. Betul? Waktu kita lahir, kita juga menangis. Waktu kelahiran itu ada 2 orang yang menangis. Si bayi itu otomatis lah. Dan si ibunya. Ibu menangis karena kesakitan dalam melahirkan. Apalagi kalau kelahiran itu normal, bukan seiser. Waktu mau melahirkan juga kesakitan, perut berinteraksi. Karena itu waktu kelahiran ada 2 orang menangis. Kemudian menjalani hidup. Si bayi tersebut begitu dilahirkan sudah menangis adalah satu gambaran secara naluri dia tahu perjuangan, tantangan, penderitaan hidup sudah dimulai. Kemudian sepanjang hidupnya banyak air mata yang masih akan tertumpah. Ketika engkau sakit, engkau akan menangis. Ketika engkau gagal dalam usaha, engkau akan menangis. Ketika engkau rumah tangga hancur, engkau akan menangis. Sepanjang hidup kita masih banyak air mata yang akan tertumpah. Sampai suatu hari kita meninggal dunia. Meninggal dunia. Kembali lagi air mata, betul? Air mata. Saya belum pernah menerima telepon tentang perkabungan yang demikian bunyinya. Telepon, halo, Pak, puji Tuhan, papaku baru meninggal. Saya kalau terima telepon ini, saya pasti akan bertanya, ini orang apa-apaan tuh? Bapaknya meninggal malah senang. Jangan-jangan itu anak sudah lama incar warisan. Mendoakan bapaknya meninggal. Doanya terkabul, bapaknya benar meninggal. Mungkin sebentar lagi akan dapat warisan. Kalau ada anak demikian, kualat tuh. Betul? Biasa. Saya kalau terima telepon pemberitahuan meninggal itu, kadang-kadang terutama dari wanita, itu dia kan terkering. Ya halo, Pak Pendeta. Ya ada apa Bu? Dia nangis dulu tuh. Nah kalau suara tangisan saya bisa prediksi. Kalau tidak di rumah sakit mungkin sudah meninggal. Ada apa? Bapak saya baru dipanggil Tuhan. Nah setelah itu dia nangis dulu. Ya saya tungguin juga. Kalau bisa kirim tisu, saya kirim tisu lewat telepon. Setelah itu disambung, Bapak bisa datang nggak? Nah baru dia kasih alamat. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, waktu meninggal juga air mata. Jadi kelahiran air mata, kematian juga air mata. Cuman waktu kelahiran yang menangis 2 orang, tapi waktu kematian yang menangis lebih dari 2 orang. Pasangan hidupmu akan menangis, anak-anakmu akan menangis, menantu cucumu akan menangis, rekan-rekan kerjamu akan menangis, teman-teman gerejamu akan menangis. Banyak orang akan menangis tergantung bagaimana cara hidupmu. Semakin baik hidupmu, semakin banyak orang yang akan menangis karena kepergianmu. Mereka sayang, orang baik ini mestinya lebih lama lagi tinggal di dunia, betul? Tapi kalau yang menangis itu adalah tukang kredit, nah itu masalah hidupmu. Tukang kredit menangis karena mau tagih kemana itu hutang Anda. Karena itu jangan buat tukang kredit nangis. Kalau Anda membuat orang lain menangis karena kebaikanmu, karena jasa-jasamu, karena pertolonganmu kepada mereka, wajarlah. Di dalam Alkitab ada seorang wanita namanya Dorcas atau Tabita. Ketika dia meninggal, banyak wanita-wanita janda-janda yang datang menangis di hadapan Petrus. Karena apa? Mereka sudah merasakan kasih dari Dorcas sewaktu hidupnya. Banyak baju-baju yang dijahit oleh Dorcas. Walaupun mungkin Dorcas bukan orang kaya, tapi dia yang dengan kemampuan dia banyak berbuat baik, sehingga orang merasakan kasihnya, sehingga waktu Dorcas meninggal, mereka ramai-ramai datang menangis, dan akhirnya Petrus bangkitkan kembali Dorcas.
Jadi Bapak Ibu, hidup manusia itu memang penuh penderitaan. Kita lihat bagaimana Nabi Musa menggambarkan kehidupan yang penuh penderitaan itu. Mazmur 90 ayat yang ke-10. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi Nabi Musa melukiskan bahwa hidup manusia itu memang penuh dengan penderitaan. Masa hidup kami 70 tahun. Kalau kuat, Tuhan berikan kekuatan umur 80. Tapi bukan berarti umur 80 itu pasti meninggal. Tidak. Musa sendiri berumur 120 tahun baru meninggal. Lalu kenapa muncul ring atau angka 70, 80? Karena manusia di zaman dulu yang paling banyak itu meninggal adalah ring 70 sampai 80 tahun. Tapi Musa katakan 70, 80 tahun. Yang dibanggakan, yang paling menonjol dalam hidup manusia adalah kesukaran dan penderitaan. Artinya, porsi penderitaan duka cita lebih banyak daripada sukacita. Yang tadi saya lukiskan, duka cita 75%, sukacita hanya 25%. Bapak Ibu, Musa menulis di dalam Mazmur. Tentu juga berdasarkan pengalaman hidup dia. Dari sejak dia lahir dia sudah mengalami penderitaan. Karena bangsa mereka dijajah oleh bangsa Mesir. Karena mereka menumpang hidup di Mesir. 400 tahun lebih mereka tinggal di Mesir. Mereka dikuasai, dijajah oleh Mesir. Sehingga setelah zaman Yusuf lewat, lalu tampil seorang Firaun yang tidak tahu secara bagaimana Yusuf telah menolong bangsa Mesir dan sebagainya, mengeluarkan sebuah kebijakan. Setiap anak-anak Ibrani yang lahir, kalau laki-laki harus dilemparkan ke dalam sungai Nil. Untuk apa? Karena dia melihat perkembangan dari bangsa Israel itu sangat cepat. Beranak cucu berkembang biak. Bayangkan dari 400-an tahun sudah 2 juta lebih penduduk Israel yang hidup di tengah-tengah Mesir. Sehingga Firaun ini kayaknya punya ketakutan. Jangan sampai ini menjadi musuh dalam selimut. Suatu hari kalau bangsa Mesir berperang dengan bangsa lain, lalu bangsa Israel memberontak, mendukung, lalu menjadi musuh dalam selimut. Karena itulah kenapa yang dibunuh itu hanya anak laki-laki, karena yang bisa jadi tentara, yang bisa perang itu laki-laki. Yang wanita dibiarkan hidup. Nah Musa lahir sebagai laki-laki, akhirnya Musa juga sempat dibuang ke dalam sungai Nil. Dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Sebenarnya itu saat yang menentukan. Di sungai Nil itu banyak buaya-buaya. Dan buaya itu adalah dewa yang disembah oleh orang Mesir. Jadi ketika mencampakkan anak-anak bayi Ibrani ke dalam sungai Nil. Satu sisi untuk memberantas yang laki-laki supaya tidak jadi tentara. Lalu sisi lain itu adalah wujud persembahan mereka kepada dewa-dewa mereka yang ada di sungai Nil. Tapi Musa diselamatkan. Nah Musa kemudian diadopsi, diangkat oleh putri Firaun menjadi anaknya. Memang disinilah terjadi kontradiksi, kontroversi. Firaun memberikan perintah semua anak Ibrani yang laki-laki harus dibunuh, dilemparkan ke dalam sungai Nil sejak dilahirkan. Tapi cucu angkatnya sendiri adalah anak Ibrani. Tapi bagi Tuhan, Tuhan memang punya otoritas, punya kuasa merancang masa depan seseorang. Nah akhirnya Musa itu memang sempat nikmati masa hidup yang lumayan baik. Sebagai cucu Firaun tinggal di istana, pasti dapatkan makanan, fasilitas pendidikan yang terbaik. Tapi semua itu memang ada rencana Tuhan. Justru karena dia dapat pendidikan yang baik, Musa bisa menulis 5 kitab Taurat. Kalau dia tidak mendapatkan pendidikan, bagaimana Musa bisa menulis? Dan 5 Taurat itu begitu penting yang menceritakan tentang asal-usul manusia, penciptaan manusia jatuh dalam dosa dan lain sebagainya. Dan kitab Taurat ini sampai sekarang dipegang bangsa Israel, bahkan juga dipegang oleh orang Kristen. 5 kitab yang ditulis oleh Musa. Tapi setelah 40 tahun, Musa karena membela bangsanya, membunuh orang Mesir sehingga akhirnya melarikan diri ke padang gurun. 40 tahun dia menjadi gembala kecil di padang gurun.
Yang namanya padang gurun itu adalah satu tempat yang sangat-sangat tidak enak. Di padang gurun ada kalajengking yang ganas yang sangat beracun, ada ular yang sangat beracun, banyak binatang buas, dan bangsa Israel itu ada 4 macam musim. Ketika musim dingin di padang gurun, dinginnya luar biasa. Tapi ketika musim panas, itu panasnya luar biasa. Di padang gurun, yang namanya padang pasir atau gunung batu, kalau istilah Alkitab gunung batu, benar-benar satu gunung itu batu, nggak ada tumbuhan. Ketika dijemur oleh matahari terik, Anda tahu bagaimana panasnya. 40 tahun Musa ada di padang gurun sebagai gembala kecil. Setelah itu dia dipanggil Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Lalu dibalik lagi kepada Firaun, memimpin bangsa Israel ke tanah Kanaan. Berapa lama? 40 tahun lagi. Jadi 80 tahun Musa hidup di padang gurun penuh dengan masalah, kesulitan, penderitaan. Jadi di mana enaknya? Bapak Ibu, itu pengalaman Nabi Musa. Lalu kita lihat pengalaman tokoh yang lain, Ayub. Pengalaman Ayub, bahwa hidup manusia juga penuh dengan penderitaan. Itu dituliskan Ayub di Ayub pasal 14 ayat 1 sampai 2. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Ayub ini. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Dan itu adalah satu gambaran dengan penderitaan. Umurnya pendek dan penuh kegelisahan. Apa yang menyebabkan orang itu gelisah? Kekhawatiran, masalah, kesulitan. Satu-satunya yang bisa terlepas dari kegelisahan penderitaan adalah yang tidak lahir dari perempuan. Nah, masalahnya adalah siapa yang tidak lahir dari perempuan? Nah, kalau semua orang lahir dari perempuan, berarti orang itu akan mengalami masalah, kesulitan dan penderitaan. Ayub melukiskan hidup manusia dengan kata bunga. Bunga. Kenapa Ayub menggunakan istilah bunga? Bunga itu mewakili 2 sifat atau 2 keadaan. Mewakili sukacita dan mewakili duka cita. Bunga mewakili sukacita. Ketika Anda ada peresmian kantor, peresmian rumah, orang kan kiriman karangan bunga, betul? Dengan ucapan selamat dan sukses. Betul nggak? Kirim karangan bunga. Nah, kemudian ketika Anda berhasil prestasi, katakanlah seorang olahragawan, Anda bertanding di luar negeri, di Olimpiade, pulang disambutlah oleh pejabat-pejabat, oleh rakyat, lalu Anda dikasih karangan bunga. Untuk apa? Sebagai ungkapan prestasi. Coba lihat mereka yang menang Olimpiade, mereka dikasih karangan bunga. Kemudian setangkai bunga dan sebagainya, sebagai ungkapan engkau telah berhasil. Bunga itu sebagai penghargaan, sebagai kemuliaan. Nah, demikian pula ketika muda-mudi berpacaran juga main bunga, betul nggak? Kadang-kala ya cowoknya kasih setangkai bunga, mungkin di hari ulang tahun pacarnya atau di momen-momen tertentu, karena bunga itu warna-warni, bunga itu harum sebagai satu lukisan tentang romantisme. Tapi masalah bunga juga pernah menimbulkan masalah. Satu kali saya tugas di Kalimantan. Muda-mudi ini berantem gara-gara setangkai bunga. Ceritanya, waktu itu ulang tahun pacarnya yang perempuan. Lalu yang cowoknya memberikan sekantangkai bunga mawar. Tapi masalahnya bunga mawar yang kasih itu plastik. Setelah pacarnya terima, pacarnya kesal langsung ngomel. Lu tuh kelewatan nih. Hari ulang tahun gue lu kasih bunga plastik, apa sih maksud lu? Jadi ternyata ada sudut pandang yang berbeda. Pacarnya yang perempuan dapat bunga plastik itu marah besar. Gara-gara dikasih bunga plastik. Karena plastik kan satu simbolis bahwa itu palsu, bunga palsu. Berarti cinta lu dengan ke gua palsu ya. Perhatian lu ke gua palsu ya. Marah dia. Lalu yang pacarnya itu ternyata sudut pandangnya berbeda. Dia berkata, enggak, bukan gitu. Aku tidak kasih bunga asli karena aku tahu bunga asli itu sebentar layu. Karena itu aku kasih bunga yang plastik dengan tujuan cintaku tidak pernah berubah.
seperti plastik ini. Nggak akan layu selama-lamanya. Nah ini kan masalah, berantem tuh gara-gara masalah. Yang benar yang mana? Yang cewek atau yang cowok? Masing-masing punya argumentasi, masing-masing punya analogi, masing-masing punya ambil istilah filsafatnya. Bunga asli, bunga palsu. Nah ujung-ujungnya pendeta lagi yang direpotkan. Datanglah ke saya. Saya terpaksa harus jelaskan, damaikan dan sebagainya. Jadi setangkai bunga juga ada suka dukanya ya. Lalu ketika engkau berduka cita, meninggal, kan orang kasih karangan bunga lagi. Ketika di kuburan ditaburi bunga lagi. Jadi bunga itu mewakili suka dan duka. Kalau tadi peresmian kantor, selamat dan sukses. Nah kalimat itu harus diubah. Jangan sampai orang meninggal dikirim karangan bunga dan tulisan selamat dan sukses. Ah itu kan Anda bisa diomelin, betul. Bapak Ibu ya saya kasih, itulah gambaran hidup manusia. Dan Ayub melukiskan hidup manusia penuh penderitaan, tentu pengalaman hidup dia. Penderitaan Ayub itu luar biasa. Di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayat 17, pasal 1 ayat 13 sampai 17 dilukiskan Ayub mengalami masa-masa yang berat, masa-masa yang sulit. Dia punya 10 anak, 7 laki-laki, 3 perempuan. Dalam satu hari mati semua, tidak ada satupun yang disisakan. Kemudian Ayub memiliki banyak kekayaan. Kambing, domba, unta, lembu, sapi segalanya. Ribuan ekor. Dalam satu hari semuanya habis. Ada yang dibakar oleh api dari langit. Ada yang dirampas oleh tentara. Ada yang dirampas oleh perampok-perampok. Dan semuanya harta kekayaan habis. Lalu di dalam pasal yang kedua ayat 7 sampai 13 Ayub mengalami kanker kulit. Seluruh tubuhnya penuh nanah, borok, berair, bau busuknya luar biasa, gatalnya luar biasa sampai 10 jari Ayub sudah nggak kuat untuk menggaruk. Lalu dia pakai beling. Beling ini satu sisi lebih tajam dari kuku, sisi lain adalah karena ini banyak nanah, banyak air itu dikerat, pakai beling rata dibuang. Itu luar biasa penderitaan Ayub. Karena itu di saat mengalami penderitaan demikian, bagaimana mempertahankan mempertahankan iman, Bapak Ibu yang saya kasih. Nah penderitaan hidup manusia yang saya lukiskan tadi, baik melalui Nabi Musa maupun Nabi Ayub, adalah penderitaan yang bersifat universal. Artinya yang namanya masalah kesulitan dan penderitaan itu tidak mengenal istilah suku, agama, ras, golongan. Semuanya bisa. Semuanya bisa mengalami penderitaan. Sama seperti virus corona. Virus corona kan nggak bisa bedakan you agama Kristen atau agama non-Kristen. You rohaniwan atau orang biasa. You orang baik atau orang jahat. Kalau bisa bedakan, misalnya hanya orang jahat saja, berdosa saja kena virus corona, saya yakin pertobatan besar-besaran terjadi di dunia. Betul nggak? Karena takut corona, lalu orang jadi baik semua. Bagus juga. Tapi faktanya kan corona bisa menyerang siapapun. Yang malas ke gereja kena, yang rajin ke gereja juga. Jemaat kena, pendeta juga kena. Semua orang, artinya penderitaan-penderitaan yang terjadi di dunia bisa dialami oleh semua orang. Karena itu kadangkala banyak orang seringkali image keliru. Ketika orang itu sakit langsung kita katakan, oh pasti dia dihajar Tuhan, dia berdosa. Ketika dia mengalami masalah kesulitan, usaha gagal, kita berkata, oh tuh kan mungkin dia banyak nipu orang, sekarang usahanya hancur, usahanya gagal. Seringkali kita tuh image itu seperti itu kurang tepat. Kalau seseorang bisa mengalami sakit, penderitaan, kegagalan karena dia punya dosa, bagaimana dengan kasus Ayub? Kita lihat bagaimana Ayub. Ayub pasal 1 ayat 8. Ayub 1 ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kalau seorang dikatakan orang baik, itu subjektif. Kita kan nggak tahu.
Tapi kalau Tuhan sendiri mengatakan ini orang baik, maka perkataan Tuhan itu adalah objektif. Karena Tuhan tahu persis. Jangankan kehidupan dia, hati orang itu pun Tuhan tahu. Maka ketika Tuhan berkata bahwa Ayub adalah seorang yang takut akan Allah, seorang yang saleh dan menjauhi kejahatan, Tuhan tahu persis dengan kehidupan Ayub. Dia tahu. Tuhan memuji, tapi Ayub mengalami kehancuran habis-habisan. Tidak seorang pun yang mengalami penderitaan lebih hebat dari Ayub. Siapa yang mengalami sehari semua anak mati semua? Bukan hanya anak mati, seluruh kekayaannya habis. Lalu sendiri kena kanker kulit. Atau sakit yang begitu parah, siapa? Nggak ada. Seorang pun tidak ada yang seperti Ayub mengalami penderitaan tersebut. Artinya, semua orang bisa mengalami penderitaan. Lalu bagaimana dengan orang Kristen? Apakah orang Kristen akan luput dari penderitaan? Ada persepsi yang keliru, mungkin juga promosi overdosis daripada pendeta-pendeta pemberita-pemberita Injil. Mereka berkata bahwa percaya Yesus, semua masalahmu teratasi. Karena dia maha kuasa dan maha kasih. Yesus sanggup menyembuhkan apapun penyakitmu. Yesus bisa mengubah engkau yang miskin jadi kaya raya. Yesus sanggup memberkati engkau. Yang berutang menjadi piutang. Yang berat jodoh menjadi ringan jodoh. Pokoknya dipromosikan luar biasa tentang Yesus Kristus. Apakah salah? Saya katakan memang tidak salah. Yesus sanggup kok menyembuhkan penyakit apapun. Jangankan menyembuhkan penyakit. Orang yang sudah mati, yang rohnya sudah tinggalkan tubuh, Yesus masih bisa hidupkan, bangkitkan. Lebih susah mana membangkitkan orang mati atau menyembuhkan penyakit. Lebih susah membangkitkan orang mati. Karena orang mati ini organ tubuhnya sudah rusak. Rohnya sudah keluar tubuh, tapi Yesus masih bisa. Lazarus yang sudah mati 4 hari, Yesus hidupkan, bangkitkan kembali. Apalagi sekedar menyembuhkan penyakit orang. Yesus sanggup. Yesus sanggup gak memberkati hidupmu? Sanggup. Yesus bisa mengubah 5 roti 2 ikan dimakan oleh 5.000 orang. Artinya Yesus bisa melakukan pelipat gandaan. Jika engkau punya 100 juta, Yesus bisa lipatkan 200 juta, 300, 400 juta. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kemudian, Yesus bisa mengubah air menjadi anggur. Artinya mengubah wujud. 1 lembar daun ketika diserahkan ke Tuhan, Yesus bisa ubah jadi dolar. Bisa ubah jadi uang euro. Artinya, sudah ada bukti. Air menjadi anggur. Berarti uang, daun, kertas bisa diubah jadi uang. Bagi Yesus tidak ada mustahil. Artinya Yesus sanggup menolong, Yesus sanggup mengatasi masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah keluarga, masalah pernikahan. Yesus sanggup mengatasi. Tapi ketika kita khotbah itu harus ada keseimbangan. Jangan promosikan yang enak-enak, keseimbangan itu tidak pernah. Akibatnya itu apa? Ketika kita khotbah tanpa keseimbangan, banyak orang yang timbul harapan. Harapan baru. Yang sakit ramai-ramai datang ke gereja. Kalau iya sembuh. Kalau nggak sembuh gimana? Kan kecewa. Karena tujuan dia itu dapat kesembuhan. Tapi faktanya nggak disembuh-sembuh. Ada yang ingin cari jodoh di gereja. Ternyata disakiti oleh orang gereja. Bapak Ibu yang saya kasihi. Kadang-kadang kita ketika khotbah harus ada keseimbangan. Apa benar demikian? Jika benar bahwa percaya Yesus masalahmu selesai, agama lain itu nggak laku Bapak Ibu. Semua orang akan meninggalkan agamanya masing-masing, pindah ramai-ramai ke agama Kristen. Karena di agama Kristen ada pertolongan. Di agama Kristen ada penyelesaian. Penyakit apapun disembuhkan. Usaha apapun yang macet, langsung lancar. Keluargamu yang rusak, Yesus sanggup pulihkan. Agama lain gak akan laku. Semuanya akan pindah dari agama mereka. Karena membutuhkan, hidup manusia itu membutuhkan berkat, damai, sejahtera, ketenangan, kesehatan, semua itu. Kalau percaya Yesus, penyakit itu pasti sembuh. Apapun penyakitmu, maka di dunia itu gak akan ada dokter. Di dunia gak akan ada rumah sakit. Tapi faktanya banyak rumah sakit, bahkan rumah sakit Kristen, rumah sakit Advent, rumah sakit William Booth,
rumah sakit Siloam, rumah sakit Bethsaida. Itu kan rumah sakit Kristen, rumah sakit Katolik. Artinya apa? Khotbah itu harus ada keseimbangan. Yesus memang sanggup menyembuhkan, tapi Yesus juga bisa menggunakan media-media yang lain. Kristen adalah agama penderitaan. Kenapa saya katakan Kristen itu agama penderitaan? Agama Kristen adalah agama yang berdiri di atas pengorbanan Yesus Kristus. Jika Yesus tidak berkorban mati di atas kayu salib, maka tidak akan ada agama Kristen. Karena itu saya katakan agama Kristen adalah agama yang berdiri di atas penderitaan sang pendiri. Kita lihat Lukas 9 ayat 22. Lukas 9 ayat 22. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Bapak Ibu perhatikan di sini bahwa Yesus demi menjalankan misi penyelamatan, dia akan mengalami banyak penderitaan, ditolak, dimaki, dihina, dicambuk, disiksa, disalibkan, dibunuh. Tapi setelah itu dia akan bangkit dari kematian. Ada dua hal. Dibunuh adalah gambaran penderitaan. Kesulitan, putus asa. Dibunuh, hilang harapan. Tapi dibangkitkan adalah gambaran pengharapan, keselamatan, kemuliaan. Jadi agama Kristen adalah agama yang berdiri karena penderitaan. Karena itu banyak konsep-konsep teologi yang keliru. Misalnya hyper grace. Seringkali menyampaikan tuh, menurut saya ada masalah. Yesus telah menanggung semua di atas kayu salib supaya engkau tidak mengalami penderitaan lagi. Salah nggak khotbah demikian? Tidak salah juga. Oke, tapi itu kan promosi yang bagian baiknya, bukan. Tidak ada keseimbangan. Dia telah menanggung semua dosamu supaya engkau dosamu tidak akan menanggung hukuman dosa lagi. Oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Dia menderita supaya engkau tidak perlu menderita lagi. Dia miskin supaya engkau menjadi kaya raya. Karena dia adalah yang akan memberkati. Dia akan angkat engkau sebagai anak raja. Raja di atas segala raja. Bapak Ibu yang saya kasihi, ini khotbah-khotbah zaman sekarang. Khotbah-khotbah yang enak-enak. Namun tidak berimbang. Ketika hari ini Paulus Petrus yang berkhotbah, Anda tahu nggak dia khotbahkan? Wah, gua baru diberkati. Usahaku lancar. Oh, Tuhan membuat lancar semuanya. Oh, baru disembuhkan penyakit. Anda tahu nggak khotbah Petrus dengan khotbah Paulus apa? Gua kemarin baru masuk penjara tuh. Gua kemarin baru disiksa tuh. Gua kemarin baru dipukul tuh. Gua ditolak kemarin waktu memberitakan Injil. Gua dihina. Itu khotbah-khotbah yang disampaikan oleh Petrus dan Paulus. Jadi bertolak belakang. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Kita lihat. Kalau pendeta hari ini mengkhotbahkan yang enak-enak. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Lihat kembali. Lukas pasal 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Beda sekali ya cara Yesus menyampaikan pemberitaan Injil. Beda sekali, bahkan bertolak belakang. Jika cara penginjilan, pemberitaan Injil zaman sekarang, hamba-hamba Tuhan mempromosikan yang baik-baik, yang enak-enak. Oh, Yesus penolong, Yesus sanggup menyelesaikan apapun masalah kesulitanmu. Tapi Yesus justru menyampaikan yang pahit-pahit. You mau ikut aku? You siap enggak? Yesus tantang iman dan tekadnya. Ikut aku? Menjangkal diri. Pikul salibmu setiap hari. Ikut aku. Jadi beda sekali. Bapak Ibu, karena itulah agama Kristen adalah agama penderitaan. Kita lihat 3 tantangan yang Yesus berikan kepada siapapun juga yang mau mengikut dia. Dan dalam penginjilan jarang sekali kita promosikan yang demikian. Menyangkal diri. Apa sih yang dimaksud dengan menyangkal diri?
menyangkal diri sendiri. Kalau menyangkal Tuhan berarti kita tidak mengakui Tuhan. Seperti Petrus menyangkal Tuhan, tidak mengakui Tuhan Yesus itu gurunya. Tuhan Yesus itu yang menyertai mereka 3 tahun, dia nggak mengakui. Nah, kalau menyangkal diri berarti menyangkal diri sendiri. Menyangkal diri berarti sudah tidak ada aku lagi. Maksudnya adalah aku adalah milik Tuhan. Aku sudah ditebus Tuhan. Aku bukan milikku lagi karena aku sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Maka seluruh hidupku itu adalah milik Tuhan. Nah, kalau engkau berhasil melakukan penyangkalan diri, maka ketika engkau mengalami masalah, kesulitan, dibenci, dihina orang, dicaci maki orang dan sebagainya, bagaimana reaksimu? Kalau ketika engkau dibenci, dimaki, disebut Anda berontak, berarti gagal dalam penyangkalan diri. Karena Anda masih merasa diriku yang diserang. Kalau engkau sudah berhasil menyangkal diri, mestinya engkau bukan milikmu tapi milik Yesus. Berarti ketika engkau disakiti, engkau nggak merasa. Kenapa? Yang disakiti Tuhan. Yang disakiti Tuhan. Sampai ke sana enggak? Karena itu menurut saya masih banyak dari kita gagal menyangkal diri dan tidak memahami tentang menyangkal diri. Menyangkal diri adalah sudah tidak ada aku lagi. Ketika aku dibenci, aku dicaci maki, aku disakiti, aku ditipu, semuanya itu bukan aku lagi yang alami tapi Yesus yang di dalam aku. Berarti aku bisa terima dengan lapang dada. Itu menyangkal diri. Nah, kalau kemudian memikul salib. Memikul salib. Salib itu artinya penderitaan. Penderitaan itu seharusnya itu milik Yesus. Karena salib itu adalah milik Yesus. Jadi ketika kita mengalami masalah kesulitan dan penderitaan sebagai orang Kristen, seharusnya itu bukan bagian kita, tapi bagian Tuhan. Tapi setelah itu Tuhan tantang, you mau jadi Kristen, pikul salib. Salib itu adalah salib Yesus yang seharusnya tidak ada hubungan dengan kita. Tapi karena kita mau ikut Yesus, kita pikul salib. Kita lihat Kisah Rasul 9 ayat 1-2. Kisah Rasul 9 ayat 1-2. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Saulus banyak menangkap pengikut-pengikut Yesus atau orang-orang Kristen. Ditangkap, dipenjarakan, disiksa, dicambuk, bahkan banyak yang dibunuh oleh Saulus. Gara-gara apa? Hanya gara-gara dia menganut agama Kristen. Nah, itulah salib. Artinya, kalau engkau mau menjadi pengikut Yesus, maka engkau harus pikul salib. Engkau dibenci karena orang Kristen, engkau dianiaya karena orang Kristen, engkau tidak disukai karena engkau orang Kristen, engkau harus bisa terima kenyataan itu. Itulah salib yang harus kita pikul. Lalu, Yesus berkata yang ketiga, mengikut aku. Mengikut aku itu artinya meneladan Tuhan Yesus. Apa yang perlu kita teladani dari Yesus? Banyak hal. Karena Yesus adalah guru. Yesus adalah teladan hidup kita. Teladan dalam gaya hidup. Hidup dalam kesederhanaan. Hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Karena Yesus hidup untuk Allah. Dalam perkataan, dalam perbuatan, semuanya. Dan salah satu yang kita ikuti teladan Tuhan adalah teladan dalam penderitaan Tuhan. Lihat prinsip Paulus. Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, supaya aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ini Paulus. Dia berkata, aku ingin bersekutu dalam penderitaannya. Artinya penderitaan yang pernah dialami Yesus selama hidupnya di dunia, khususnya 3 tahun masa-masa terakhir kehidupannya, dia dibenci, dia disiksa, dihina, dicampuk, diludahi, bahkan mati di kayu salib. Paulus berkata, aku siap mengikuti seperti itu. Dan memang di dalam pelayanan, Paulus paling banyak mengalami penderitaan. Lalu bagaimana dengan Petrus?
Petrus pun sama pandangan, meneladani penderitaan Yesus. 1 Petrus pasal 4 ayat 1. 1 Petrus 4 ayat 1, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Hal yang sama dikatakan persis oleh Rasul Petrus. Siapkan dirimu mengalami penderitaan secara badani. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, anggap saja semua penderitaan, masalah, kesulitan yang kita alami itu adalah kesempatan memurnikan iman kita, menguji iman kita. Karena khotbah saya hari ini adalah mempertahankan nilai iman. Mempertahankan nilai iman. Jadi iman itu sesuatu yang abstrak. Nilainya baru akan ketahuan setelah diuji. Apa yang menguji kekuatan iman kita, masalah, kesulitan, penderitaan, perbuatan yang tidak menyenangkan dari orang lain, tetapi kita punya iman tetap bisa bertahan. Oke, tetap bisa bertahan. Dan itu dibuktikan oleh Ayub. Ayub tahu bahwa segala masalah, kesulitan, penderitaan yang dialami adalah untuk memurnikan iman dia. Nah, setelah dia lolos, lalu dia tuliskan di dalam kitabnya. Kita lihat Ayub pasal 23 ayat 10-12. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Artinya Tuhan tahu hidup saya itu seperti apa. Apakah saya orang jahat atau orang baik? Tuhan tahu. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi ketika Ayub mengalami masalah, kesulitan dan penderitaan, dia juga melakukan introspeksi, melakukan evaluasi. Apakah hidupku tidak berkenan di hadapan Tuhan? Rasanya aku tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan pelanggaran. Oke, kalau gitu berarti aku sedang diuji Tuhan. Nah, belajar pada Ayub bahwa ketika kita mengalami masalah, kesulitan, penderitaan, kita introspeksi, koreksi dulu penyebabnya itu apa. Kalau penyebabnya itu karena kesalahan kita, perbaiki. Karena dosa kita, mohon pengampunan Tuhan, bertobat. Karena itu hukuman. Tapi kalau hidup kita sudah benar, masih mengalami penderitaan, itu ujian. Untuk memurnikan iman kita. Kembali lagi Ayub 23 ayat 11. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti firman-Nya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Jadi di saat Ayub mengalami masalah, kesulitan, penderitaan, dia tetap mempertahankan firman Tuhan. Tetap taat pada firman Tuhan. Dia tidak menuduh Tuhan yang jelek. Ketika anaknya mati semua, harta kekayaannya habis semua, Ayub berkata apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bayangkan, luar biasa kan? Padahal yang mengambil itu bukan Tuhan langsung. Lewat perampokan, lewat kebakaran, lewat pembunuhan dan sebagainya. Angin bertiup kencang, anaknya mati semua. Ini kan kondisi alam. Tapi Ayub tahu untuk memurnikan iman dia. Sebagai penutup, saya ingin mengajak Anda merenungkan satu ilustrasi. Suatu ketika ada seorang anak muda. Anak muda ini banyak mengalami masalah, kesulitan, dan penderitaan. Satu masalah belum selesai, masalah itu datang. Sampai dia capek dan bahkan rasanya sudah tidak kuat lagi menjalani hidup. Akhirnya dia datang kepada ayah dia. Kebetulan ayah dia ini adalah seorang koki di sebuah restoran yang cukup terkenal. Pagi-pagi dia datang kepada bapaknya. Bapaknya yang melihat anaknya begitu lusuh, dia tahu, waduh, kayaknya lagi masalah ini anak. Ya sudah. Setelah itu anaknya diajak masuk, langsung diajak ke dapur. Kemudian bapaknya tanya, sudah makan nak? Belum, nggak ada nafsu makan. Ya udah, duduk dulu, papa masak sebentar. Lalu papanya memasak 3 panci air. Setelah 3 panci air itu mendidih, lalu panci yang pertama dimasukkan telur, panci yang kedua dimasukkan wortel yang sudah dipotong, panci yang ketiga dimasukkan bubuk kopi. Setelah direbus sebentar, lalu dikeluarkanlah. Kemudian disajikan kepada anaknya supaya anaknya bisa makan. Bapaknya juga makan sambil ngobrol-ngobrol ringan.
Bapaknya tanya, gimana masakan papa? Ya, papa jago masak. Wah, malum lah, memang bapaknya koki yang cukup terkenal. Setelah selesai, lalu anaknya berkata, papi, saya datang ke sini mau minta wejangan, minta nasihat. Banyak masalah yang kuhadapi. Satu masalah belum selesai, masalah lain itu datang. Kemudian bapaknya ngomong, nak, papa barusan memberi nasihat untuk kamu. Anaknya kan bingung. Rasanya bapaknya tadi itu nggak banyak ngomong, sibuk masak, setelah itu makan. Dan sebelum sempat kasih wejangan nasihat. Anaknya ngomong, rasanya papa dari tadi nggak banyak ngomong. Nah, papa sudah kasih nasihat kepada kamu dalam menghadapi penderitaan. Dan engkau sudah makan itu nasihat papa. Anaknya belum nangkap. Akhirnya papa jelaskan. Nak, begini. 3 panci air. Yang papa isi air, papa rebus itu air sampai mendidih semua. Itu adalah gambaran kesulitan penderitaan. Nah, telur, wortel, kopi itu adalah 3 orang yang nantinya akan saya masukkan ke dalam panci penderitaan. Reaksinya pasti beda. Telur yang hanya ditutup oleh cangkang yang begitu tipis, kulit begitu tipis, begitu kita ketuk langsung keluar cairan. Itu telur. Tapi setelah direbus 15 menit, telur itu kemudian mengeras. Apakah engkau telur? Ya, apakah engkau telur? Yang sebelum mengalami masalah, kesulitan, penderitaan, engkau itu lembut, hatinya lembut, murah senyum, hidupmu tenang, bahagia. Tapi setelah mengalami penderitaan, direbus di air panas 15 menit, hatimu mulai keras. Mukamu mulai keras. Hilang sukacita, hilang kelembutan. Hidupmu menjadi pahit. Apakah engkau telur? Kalau engkau telur, engkau gagal dalam menghadapi penderitaan. Atau engkau adalah wortel. Wortel yang tadinya keras. Keras itu ada gambaran hidupmu semangat. Hidupmu kuat. Anda bisa hadapi semua. Tapi setelah direbus 15 menit, kemudian wortel menjadi lunak, menjadi lembek. Mungkin sebelum mengalami masalah, kesulitan, penderitaan, imanmu kuat, engkau energik, semangat. Tapi begitu penderitaan demi penderitaan datang melanda, masalah demi masalah, Anda jadi lembek, Anda jadi mengalah, putus asa, menyerah, lembek. Apakah engkau adalah wortel? Atau engkau adalah kopi? Kopi setelah direbus di dalam air panas, makin panas air itu menghasilkan kopi makin wangi, dan kopi mengubah air yang putih itu, yang bening itu menjadi hitam semua. Artinya kopi yang mengambil alih, yang berperan. Kalau engkau adalah kopi, selamat, engkau bisa menghadapi masalah kesulitanmu. Engkau bisa mengubah keadaan yang tidak enak, keadaan yang buruk menjadi sesuatu yang enak. Engkau tidak dipengaruhi, tapi engkau mempengaruhi. Seringkali kita dipengaruhi masalah kesulitan, penderitaan, membuat iman kita hancur. Justru kita harus seperti kopi, mempengaruhi semuanya. Karena itu Tuhan berkata, jangan engkau kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Artinya engkau harus memberikan pengaruh, memberikan dampak, bukan dipengaruhi, bukan didampak. Karena itu ketika kita ingin mempertahankan nilai iman kita, maka kita harus menjadi kopi. Sebagai kesimpulan terakhir, kita baca satu ayat Alkitab, Wahyu pasal 2 ayat 10 sampai 11. Wahyu pasal 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepada mahkota kehidupan. Yang Tuhan tuntut dari kita adalah setia sampai mati. Mempertahankan iman kita sampai akhir. Karena itu hari ini khotbah kita dengan tema mempertahankan nilai iman. Iman itu baru akan teruji setelah kita mengalami berbagai macam masalah, kesulitan, dan penderitaan. Karena itu khotbah saya itu mempersiapkan Anda sebagai orang Kristen tahan uji.
bukan telur, bukan wortel. Karena itu, kalau engkau yang selalu mendengarkan khotbah yang enak-enak, Yesus sudah tanggung semua, Yesus penolong, engkau tidak akan mengalami penderitaan itu adalah khotbah yang membuat imanmu tidak bisa bertumbuh. Engkau dinina bobokkan, engkau terlalu dimanjakan. Karena itu saya memberikan khotbah yang seimbang hari ini supaya engkau tahu bahwa sebagai orang Kristen kita masih harus mengalami masalah, kesulitan dan penderitaan. Justru penderitaan membuat iman kita bertumbuh, iman kita dimurnikan. Apakah ketika kita mengalami masalah, kesulitan, kerugian, bangkrut dan sebagainya, kita tetap percaya Yesus enggak? Setia sampai akhir atau tidak? Karena itu di ayat yang ke-11 engkau harus menjadi pemenang. Siapa yang menang? Maka dia tidak akan menderita lagi oleh kematian yang kedua. Jadilah pemenang iman, jadilah orang yang tahan diuji. Hanya orang yang menang yang layak mendapatkan mahkota kehidupan. Kalau yang kalah tidak akan mendapat mahkota. Engkau harus menang atas masalahmu, menang atas penderitaanmu, menang atas persoalanmu, menang atas persoalan pelit yang dihadapi di keluargamu, pernikahanmu. Dengan demikian imanmu bisa bertahan sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, hari ini hamba-Mu menyampaikan sebuah khotbah untuk menyeimbangkan. Karena selama ini banyak hamba-hamba Tuhan yang mengkhotbahkan, mempromosikan kasih kuasa Engkau secara overdosis. Memang tidak salah. Engkau sanggup Tuhan Yesus, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong kami. Tapi harus ada keseimbangan, bahwa sebagai orang Kristen kami juga tidak luput dari berbagai macam masalah, kesulitan, penderitaan, karena kami masih hidup di dalam dunia. Yang menjadi tantangan bagi kami adalah ketika kami mengalami berbagai macam masalah, kesulitan, penderitaan, apakah iman kami masih bertahan? Apakah kami tetap percaya pada Engkau, tetap mempertahankan iman kami sampai akhir? Itulah yang menjadi tantangan. Karena itu, ketika kami mengerti bahwa penderitaan yang kami alami di dunia bersifat sementara, maka kami akan bertahan, sabar, berjuang sampai kami dipanggil kembali oleh Engkau. Selesailah penderitaan kami. Engkau sudah sediakan tempat kemuliaan di mana tidak ada air mata lagi di sana. Itulah yang kami rindukan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, khotbah ini untuk memberikan kekuatan, silakan di-sharekan sebanyak-banyaknya, terutama bagi teman-teman, bagi jemaat gereja yang saat ini sedang bergumul menghadapi penderitaan, mungkin bisa menguatkan iman mereka supaya iman mereka tetap kuat dimurnikan. Tuhan Yesus berkati, sampai bertemu minggu depan. Sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah, Tuhan yang besar di atas segalanya. Percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Sekalipun ku memiliki iman
sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah, Tuhan yang besar di atas segalanya. Ku percaya laut dapat menjadi jalan, ku percaya badai pun dapat kau redakan, ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan, dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Percaya laut dapat menjadi jalan, ku percaya badai pun dapat kau redakan, ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan, dengan kuasa iman yang